Selanjutnya I'dad, al-i'dad. Jadi sebelum berbicara tentang bagaimana nanti dalam kelas, bagaimana proses belajar mengajar, jauh sebelum itu yang perlu beres terlebih dahulu i'dad. Yang perlu terlebih dahulu disentuh i'dad. Yang perlu terlebih dahulu dipersiapkan, namanya saja i'dad juga persiapan, adalah i'dad. Oleh karena itu persiapan atau i'dad itu sangat-sangat penting dalam rangka keberhasilan proses belajar mengajar, dalam rangka keberhasilan mendidik anak-anak pada saat itu. I'dad kuncinya, persiapan kuncinya. I'dad ini tidak saja dalam hal mengajar, sebenarnya sudah belajar di kajian, tetapi dalam semua pekerjaan. Semua pekerjaan, perusahaan, bertani, berdagang, nelayan, memancing, berkebun, buat rumah, apa saja, pekerjaan apa saja, persiapan itu penting, i'dad itu penting. Lebih-lebih bagi guru baru atau calon guru yang sedang diuji. Nah, ini sekalian lagi ini kan diuji. Yang disebut dengan mudarris mumtahan. Mudarrisun mumtahanun. Jadi mudarris mumtahan, guru yang sedang dalam keadaan diuji, dites sejauh mana kemampuannya, kompetensinya dalam hal mendidik, mengajar. Sedikit membedakan antara dulu dengan sekarang, guru dulu dengan guru sekarang. Guru pada zaman dahulu, kalau ada guru yang akan mengajar kemudian membawa buku atau kitab, itu diejek. Apalagi di Padang, Sumatera Barat, katanya pada saat itu. Guru yang hebat itu, kalau tangan 10 dia masuk. Wih, luar biasa anaknya si anak mengajar. Tangan 10 dia masuk. Ada guru pernah saya tangkap di kawan itu, namanya Ustaz Abdullah siapa itu apa itu, masuk aja tidak apa-apa. Ini sudah saya ini ditelinga ini selalu dulu di ulang-ulang kata-kata itu bahwa itu dulu ketinggalan zaman. Biasanya didorong oleh emosi tadi itu. Wah, guru luar biasa dia mau guru. Anak-anak ini kan. Anak-anak ini. Jadi saya tegur, tidak, jangan seperti itu. Paling tidak memberi keyakinan anak-anak bahwa apa yang Anda akan ajarkan itu memang ada dasarnya. Dasarnya bukan kalau Anda bawa. Jangan hanya pidato saja seperti ceramahnya saya atau ceramah apa sebagai lain. Kalau ceramah kan bisa melantur kesana-kemana. Jadi dahulu kalau ada guru yang akan mengajar lantas bawa buku atau kitab, tidak karena 10
dan dicela dan dia merasa malu karena dianggap kurang menguasai. Nah, ini kata-kata kurang menguasai. Berarti kurang menguasai itu buktinya bagus. Tapi itu dulu, bukan sekarang. Sekarang lain. Dan memang ini yang benar. Ini yang benar. Kau buka buku itu atau tidak buka buku itu, bawa buku itu datang. Jadi kalau nanti ada di sini masuk kelas tidak mau buku, iya, ya hendaknya juga diejek. Kalau itu guru tidak benar. Kecuali kebetulan keliling ada kelas kosong, tidak ada apa-apa, langsung masuk, nah itu lain ceritanya. Dan memang tidak ada persiapannya hanya untuk keliling. Jadi kalau sekarang ini, kalau guru akan mengajar harus justru membuka buku, membaca buku, mengumpulkan bahan-bahan yang akan diajarkan, dan itu nanti dibawa ketika pergi mengajar. Karena itu persiapan, maka itu edat. Jadi mengumpulkan armada yang akan diajarkan. Kalau tidak banyak membaca buku, mungkin akan kurang bahan yang akan diajarkan atau bahkan salah. Bisa salah, tidak ada dasarnya. Apa yang ada di dalam benak manusia itu ya bisa salah, bisa benar. Nah, untuk benarnya ditutup kemungkinan salah itu, yaitu membawa buku, membawa materi, membawa edat, persiapan. Jadi tidak bawa buku, tidak bawa edat itu salah. Kalau sekarang, kalau dulu betul. Menurut dahulu. Inilah perbedaan dulu dan sekarang, atau yang lama dan yang modern. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat edat. Jangan segan-segan dan malu bertanya dalam membuat persiapan untuk edat. Bertanya. Siapa saja yang kira-kira tahu, tanya. Yang kedua, membuat edat harus lengkap, boleh sampai 5, 6 halaman atau lebih, apalagi nanti amalia bisa sampai 10 kadang-kadang itu. Setiap pelajaran dalam 1 jam pelajaran, setiap hari, setiap akan mengajar harus membuat dan menulis edat. Edat harus ditulis sendiri. Edat di sini tidak sama edat yang di luar, tidak sama. Yang kita maksud edat di sini, kalau kita di sini persiapan mengajar yang memuat segala apa yang akan terjadi ketika kita mengajar lagi. Pernah disampaikan bahwa seandainya ada orang setiap 5 menit harus meludah, harus, artinya itu terencana bahwa setiap 5 menit saya harus meludah, itu pun juga harus diucapkan dalam edat supaya tidak dikoreksi. Gurunya setiap 5 menit ini meludah, coba lihat edat saya, ada tuh. Nggak tahu, dan memang yang saya jadi segala apa yang akan terjadi ditulis mulai dari melangkah masuk dalam kata-kata ini kelas itu di depan itu melangkah masuk. Jadi dakhaltul faslah summa akumu amamal fasal qailan assalamualaikum, tertulis semuanya. Summa wada'tu al-kutub wal adawat alal maktab.
Sa'al talami maka dan sukumul an. Ini tertulis semua, tidak boleh. Kalau tidak ada tertulis lantas kau ucapkan itu muntakot. Itu edan. Harus ditulis dan ditulis sendiri. Ada contoh pentingnya edan, sekedar gambaran pentingnya edan. Contoh pertama Profesor Dr. Hamka dalam Kongres Kebudayaan tahun 1951 di Solo berpidato tentang sejarah. Beliau hafal kejadian-kejadian beserta tahun-tahunnya. Semua yang hadir kagum, orang nasionalis pun ikut kagum. Jadi dari dulu sudah ada kata-kata nasionalis, bukan nanti ada partai-partai ini, ada partai nasionalis, ada partai Islam. Jadi termasuk orang nasionalis itu kagum. Memang isinya baik sekali. Pada suatu ketika ada orang yang mengatakan kepada beliau, Pak Hamka, yang kami kagumi tentang makalah Bapak sampai tahun-tahunnya pun dihafal oleh Pak Hamka. Apa jawab Pak Hamka? Ya, bagaimana tidak? Kami hafalkan lebih dahulu. Artinya ada persiapan. Kami persiapkan lebih dahulu. Bukan begitu, Bapak Hamka. Coba sampaikan tentang makalah tentang sejarah. Bukan begitu. Biasanya 1 bulan sebelum memberikan makalah sudah ada permohonan datang untuk minta kesiapannya itu. Nah, dipersiapkan. Jadi kenapa Hamka bisa seperti itu? Dikagumi semua orang seperti itu. Dan kuncinya. Yang kedua, Profesor Dr. Muhammad Yamin dalam menguraikan filsafat negara semenjak filsafat Yunani atau mulai dari filsafat Yunani sampai dengan Pancasila dia jelaskan dalam pidatonya. Pidatonya pada saat itu banyak sekali orang-orang pada kagum. Akhirnya diketahui bahwa bahan-bahannya itu diambil dari satu buku dalam bahasa Jerman dan disiapkan dengan edat dengan massa. Edat tadi. Jadi dikatakan kagum itu sebenarnya kuncinya di edat. Dr. Arifah Mi'al Amrusi, seorang ahli bahasa Arab, akan berpidato di Gontor. Edatnya ditulis di Jakarta, di Sarangan. Sarangan itu ada sebuah telaga di atas gunung di dekat Madiun, tempat sejuk di situ. Jadi di Sarangan itu masih dibaca berulang-ulang dan di Gontor dibacakan, dibaca dalam teks. Ini juga namanya edat persiapan. Pada tahun 57 belum lahir Bapak diantar oleh pegawai kedutaan. Karena beliau bercakap-cakap dengan menteri-menteri itu dengan bahasa Arab yang lancar, ketika kembali dalam mobil beliau ditanya oleh duta kedutaan, Pak Zahar, ini kapan Ustaz belajar bahasa Arab? Dijawab dengan lisan tidak jauh, di Indonesia saja, hanya di Indonesia. Tetapi dalam batin beliau menjawab, 20 tahun belajar di rumah murid dengan tertib, membuat edat setiap hari pada tiap-tiap pelajaran, mulai dari 1937 sampai 1957. Jadi edat itu. Jadi kita, hikmah apa yang harus kita ambil? Setelah mengetahui rahasia para pemuka masyarakat yang masih berbuat edat itu, maka kita harus siap dan sanggup mengajak di segala lapisan masyarakat. Kuncinya harus dengan edat.
Yang penting ada dan yang penting dipersiapkan. Yang penting ada membuat edat terlebih dahulu. Maka jangan takut menghadapi segala pekerjaan asalkan edatnya baik. Jadi bukan mengajar saja. Siswa kelas 6 akan mengikuti amaliyah atau praktik mengajar saat lagi ini wajib membuat edat setiap kata. Nah, ini yang saya katakan tadi. Setiap kata, setiap kalimat, setiap pertanyaan, setiap istilah yang akan diucapkan. Coba. Setiap kata, setiap pertanyaan. Aduh. Al-kutub wal adawat alal maktab. Summa aku itu harus diucapkan, harus tertulis kata-kata itu. Summa aku amal wasal qailan assalamualaikum assalamualaikum itu harus tertulis. Jadi segala langkah, segala perbuatan, segala ucapan, baik bertanya, menyuruh, semuanya harus tertulis dalam edat. Jadi setiap kalimat, setiap pertanyaan, setiap istilah yang akan diucapkan harus dipersiapkan lebih dahulu. Semuanya itu harus pasti dan benar, tidak boleh salah dan harus tertulis. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat edat. Pertama, dalam membuat edat harus dengan tahqiq. Apa itu tahqiq? Diteliti kebenarannya. Jangan serampangan, jangan dikira-kira, harus benar-benar yakin akan kebenarannya. Sebab kalau salah akan menjadi jariah amal jariah tapi yang jelek. Dalam membuat edat tidak cukup dan tidak boleh berdasar catatan atau al-mudzakir pada waktu masih kelas 1 dulu. Wah, lumayan ini. Ada mudzakir saya kelas 2. Itu tidak boleh dipakai kecuali sudah ditahqiq terlebih dahulu. Kecuali sudah ditahqiq terlebih dahulu. Ini ada pengalaman pribadi. Ketika Pak Sarkasi di Padang Tumpuan memulai mengajar dengan metode baru, beliau membuat persiapan berlembar-lembar untuk tiap-tiap pelajaran. Setiap gerakan tindakan, setiap tindakan, setiap menulis, menyuruh anak bertanya, menerima pertanyaan murid supaya dilatih lebih dahulu. Jadi jangan tidak berlatih. Contoh, akan menyuruh anak, menyuruhnya angkat atau angkat atau angkat. Ini harus latihan, mana mau bawa pakai. Dan carilah yang sopan menurut kebiasaan di tempat itu, di daerah itu, wilayah itu. Kalau wilayah itu sopan, yang paling sopan begini, berarti jangan sopan. Dilatih. Ini sederhana, tapi punya nilai. Kalau di tempat itu kebiasaannya dan sopan itu begini, karena yang sopan itu kan sesuai dengan kondisi tempat masing-masing.
Jadi harus dilatih. Berlatih di muka cermin, berlatih di muka kelas kosong, berlatih di muka teman-teman dan lain-lain. Catatan, edat harus mengingat pelajaran yang belum diajarkan, bukan yang sudah diajarkan. Maka untuk itu harus berhubungan dengan guru yang tetap mengajar mata pelajaran itu. Umpamanya nanti kena mutola, biasanya pertama mutola. Gurunya siapa? Datang ke situ, cepat-cepat datang ke situ. Pelajaran yang belum diajarkan, yang kira-kira bisa saya ajarkan untuk Amalia, yang mana Ustaz? Oh, yang belum itu ini, tapi yang bagus itu kamu ajarkan ini. Kalau ada ditawarkan begitu, ada beberapa, terserah Anda. Apa ini, terserah dipilih di sini. Putuskanlah salah satu yang kira-kira Anda kuasai betul. Itu yang dipakai. Jangan yang sudah, yang belum diajarkan. 2 edat sebelum diajarkan harus diperiksa lebih dahulu oleh musyrik. Nah, ini sudah tekniknya ini. Jadi nanti datang gurunya dulu minta materi. Setelah dapat materi langsung dibuat edatnya. Setelah selesai edatnya sampaikan kepada musyrik untuk dikoreksi. Kalau ada kesalahan atau kekurangan atau harus diganti sama sekali jika perlu. Nah, tapi harapan saya jangan sampai diganti. Jadi musyrik, Bapak Ibu musyrik, usahakan edat itu hanya diperbaiki, hindari istilah ganti, karena mereka itu kejar waktu. Nah, jadi jangan terjadi seperti itu. Beberapa istilah yang digunakan dalam pelajaran Amaliyah. Pertama, at-talamin. At-talamin ini khusus murid-murid yang diajar. Bapaknya senang ajar ini murid. Anda ini at-talamin. At-talamin di sini tidak boleh dirubah menjadi at-tolaba. Bisa. At-talamin ya at-talamin, at-tolaba ya at-tolaba. Masing-masing punya kedudukan. Tidak sama kalau di luar at-talamin, at-tolaba. Tidak bisa. Tapi dalam Amaliyah at-talamin dan at-tolaba beda. At-tolaba, tolibun, tolibari, tolabatun, tolabah. Kalau at-tolaba di sini itu al-muntaqidun. Boleh juga at-tolibat, al-muntaqidat. Jadi at-tolaba di sini al-muntaqidun, yaitu siswa kelas 6. Jadi dalam Amaliyah tolaba itu siswa kelas 6. Kelas 5 nggak boleh, kelas 4 nggak boleh, kelas 3 nggak boleh, kelas 2 nggak boleh, kelas 1 nggak boleh, karena dia talami. Itu istilah. Kemudian ada al-mudarris. Al-mudarris di sini kelas 6 yang mengajar pada saat itu al-mudarris. Bukan Pak Guru. Walaupun dia juga mudarris, tapi pada saat dia dimaksud al-mudarris di sini orang yang sedang amali, ya, mudarris, al-mudarrisah, al-musyrik pembimbing atau al-musyrifah. Jadi jelas ada 4 istilah di sini, tidak boleh putar-putar, pertama at-talamin dan at-tolaba. Pelajaran nakaf. Yang dimaksud dengan pelajaran nakaf ialah pelajaran Amaliyah mengajar. Ini jelas, pelajaran Amaliyah mengajar
yang dikoreksi oleh teman-temannya dan oleh gurunya atau musyrif. Teman-temannya itulah yang menunjukkan kritik-kritik atau kekurangan-kekurangan bagi guru yang sedang amalia tadi selama praktek mengajar. Jadi koreksian ini dibatasi oleh waktu, mulai assalamualaikum masuk sampai assalamualaikum keluar. Koreksian hanya di situ. Tidak boleh koreksi sebelum amalia. Al-mudarris qabla an yadkhul ila ghurfatil amaliyah la yastamil an-na'i wa hadha khata. As-sahih la yastamil an-na'i. Tidak boleh itu. Itu kan termasuk amaliyah. Jadi yang dikoreksi mulai dari masuk pintu itu untuk mengajar, masuk assalamualaikum, kemudian sampai keluar juga, waktu itulah yang dikoreksi. Selama praktek mengajar, hasil penelitian itu didiskusikan di bawah pimpinan muslim. Jadi nanti didiskusikan. Jadi begitu selesai amalia nanti, langsung kumpul, tidak keluar, langsung ada petunjuk-petunjuk tentang penulisan hasil amalia, tentang koreksian-koreksian ini. Pentingnya pelajaran nakat, ahamiyatul nakat. Di antaranya ialah nakat sangat penting. Sekolah guru harus dan wajib ada pelajaran nakat. Dan kitalah salah satu pelajaran nakat yang cukup signifikan dan cukup padat kegiatannya. Kalah dari sekolah-sekolah lain. Tidak ada sekolah kalau di Palu melakukan darsun nakat seperti ini. Sampai perguruan tinggi tidak. Perguruan tinggi terus kirim dulu ke sekolah sana. Nah, untuk pelajaran amal praktikum. Ketika dia praktikum sendiri, kadang-kadang sendiri tidak ada pilihan. Kalau di sini tidak mungkin. Bahkan nakat hari pertama itu luar biasa. Disaksikan oleh orang selain muridnya, bukan hanya 50 orang, bisa mencapai 100 orang, bisa lebih sesuai dengan jumlah kelas 6. Sesuai dengan jumlah kelas 6. Kalau jumlah kelas 6-nya 100, berarti yang melihat mengajar itu 100 orang. Tambah guru kelas 6. Kalau muridnya sudah 100, ya paling tidak juga musyrifnya sudah 30-an, 40-an. Jadi satu kali nakat sudah 140 yang orang menyaksikan. Praktikum seperti itu di mana? Di tempat ini di mana? Berbahaya orang yang tidak pernah dikoreksi atau dikritik karena selalu merasa benar, atau sebaliknya selalu merasa ragu-ragu, atau bahkan merasa salah
sudah betul atau tidak yang ngajar saya. Tapi kalau di sini bila mana mengajar nanti tidak ada koreksian, berarti ada namanya kesalahan besar. Pasti ada salahnya. Tetapi paling tidak sudah yakin bahwa ini sudah mendapat restu untuk mengajar. Yang penting ialah agar tahu kekurangan diri sendiri, maka dia bisa disadarkan dan bisa diperbaiki. Kalau sudah tahu kekurangan kita, artinya bisa diperbaiki. Selanjutnya orang yang sudah pernah dikoreksi nakes tidak akan takut dan tidak malu dikoreksi oleh orang lain. Dia akan lebih mantap pengertiannya tentang pendidikan dan metode mengajar. Orang yang tidak pernah dikoreksi akan menjadi orang yang terlalu berani tanpa ukuran. Orang Jawa bilang kaduk wani. Sebutannya seperti ini ya. Jelas ini bahasa Jawa. Atau terlalu ragu, atau was-was, atau malu dan takut yang tidak pada tempatnya. Takut dilihat orang bagaimana ia mengajar, sehingga kalau ada tamu, ya sekolahnya diliburkan. Apabila ia yakin akan kebenaran metodenya, seharusnya malah dipertunjukkan kepada tamu-tamu itu supaya mereka mengerti cara yang mengajar yang benar. Jika hanya dari buku tidak menjamin sukses seorang guru dalam mengajar. Jadi harus ada edan. Di dalam memberi nasihat terkritikkan kepada teman-temannya sendiri, kawan-kawannya sendiri, terdapat latihan untuk menjadi pendidik sekolah. Jadi bisa mengoreksi. Ada orang tahu salah tapi tidak tahu koreksi. Atau supervisor sekolah. Syurutun nasihat, syarat-syarat nasihat ini sudah dipelajari. Syarat nasihat diantaranya ialah keikhlasan. Apa pentingnya ikhlas? Ikhlas merupakan syarat utama. Semua rela akan apapun yang akan terjadi dalam nasihat, rela diteliti oleh kawan tunggal guru seperti kawan tunggal dalam pencaksilat. Mudaris guru atau guru yang praktek mungkin akan terima kritikan yang sangat pedas. Maka hendaklah diterima dengan ikhlas walaupun mungkin kurang benar. Boleh jadi kritikannya tidak benar atau kurang tepat atau bahkan salah sama sekali. Semua harus diterima dengan ikhlas dan etikat baik, karena semua itu niatnya baik, yaitu islah. Dalam hal nasihat yang kurang betul, jangan khawatir. Insya Allah muslim atau pembimbing berfungsi menjadi hakim. Jadi kalau salah, muslimnya akan bilang salah. Jadi tidak usah yang dinasihat itu bilang salah. Oh itu salah, benar saya tadi, tidak usah. Nanti muslimnya yang menjadi hakim. Tanpa didasari keikhlasan, mungkin akan terjadi pertikaian, perkelahian, perang dingin, rasa malu luar biasa yang tidak habis-habisnya, yang akhirnya bisa menimbulkan tidak betah mengajar. Telah banyak contoh kejadian dalam hal nasihat yang tidak didasari dengan keikhlasan, akhirnya juga nilainya tidak baik. Yang kedua, keadilan, al-adalah dalam buku itu. Nasihat harus objektif, artinya apa adanya. Apa adanya, sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Yang ketiga, betul atau as-sihah, benar. Nasihat harus didasarkan pada kaedah-kaedah dalam metodologi pengajaran. Dan keempat, kerjasama. Semua yang mengikuti nasihat, guru dan murid atau tolib atau tolibah atau tolabah, secara bersama mendiskusikan hasil nasihat masing-masing untuk mencari nasihat yang betul dan membetulkan nasihat yang kurang atau yang tidak betul. Jadi diskusikan, tetap ada diskusi. Yang terakhir, manfaat al-ifadah.
Semua nasihat harus berdasarkan pada kritik yang membangun, al-hadmu wal bina. Bukan sekedar hanya mencari kekurangan atau kesalahan mudaris. Tidak. Tiap-tiap menunjukkan kesalahan harus diikuti sebaiknya bagaimana. Umpamanya akhta al-mudaris fit thariqah. Contohnya apa? Al-misal wa dzalika. Nah, berarti sudah lengkap ini. Jadi salah thariqah yaitu ini. Kemudian as-sahih. Jadi ada koreksian al-hadam, ada al-bina, membangun atau membetulkan. Jadi metodenya salah, contohnya ini, yang betul itu sebenarnya yang ini. Jadi lengkap. Nah, ini nasihat yang lengkap. Jadi tiap-tiap menunjukkan kesalahan harus diikuti sebaiknya bagaimana. Dan kesalahan itu harus ditunjukkan contohnya seperti apa. Tidak boleh akhta thariqah yang mana. Contoh ini, ada seorang guru ngajar begini umpamanya. Guru itu langsung masuk al-arab, langsung menerangkan kalimat. Setelah itu baru menjelaskan mufradat. Guru ini salah dalam hal apa? At-thariqah, caranya salah, cara ngajarnya salah. Jadi koreksinya apa? Akhta al-mudarris thariqah wa dzalika annahu yubayyin yasrah al-kalimat qabla al-mutaradifat. As-sahih mana? As-sahih abu ka'ayubayyin awalan al-mufradat summa al-bayan anil jumlah. Jadi salah dalam thariqah, yang salah itu contohnya ini, yang betul itu begini. Jangan cuma tahu salah, tidak tahu yang betul yang bagaimana. Yang nggak tahu juga saya. Bagaimana kok tahu salah kalau yang betul tidak tahu? Selanjutnya kode etik atau sopan santun dalam nasihat. Jadi ada sopan santun. Semua harus pandai mengkritik, pandai mencari aspek-aspek yang dikritik, tetapi harus serius atau jijik, tidak mencari-cari dan tidak dibuat-buat. Jadi bukan mencari-cari dan tidak dibuat-buat. Satu, tidak boleh bergerak-gerak atau menengok ke kiri atau ke kanan, acuh tak acuh atau peringas-peringis seperti kerak, untuk memperlihatkan bahwa dia itu tahu segalanya kesalahan-kesalahan yang terjadi. Ini tidak etis. Orang yang seperti ini tidak etis. Orang yang seperti ini mencari pujian. Tidak boleh. Jadi tidak boleh menunjukkan gerakan-gerakan yang aneh-aneh. Ini kan ada kadang-kadang begini, jadi begini. Ini ingin juga cari perhatian dari murid-murid. Nah, ini sudah salah, ingin cari perhatian dari murid-murid. Jadi ketika orang guru itu sedang mengajar temannya, sudah dia sibuk sendiri dia. Tenang saja. Ini tidak etis ya seperti ini. Akhirnya anak di situ melihat semua begini tidak lagi ya pelajaran sana. Karena anak main drama sih. Yang seperti itu nggak boleh terjadi. Untuk memperlihatkan bahwa dia tahu segala-galanya, kesalahan-kesalahan yang terjadi, nggak perlu, tenang saja, kalem saja.
saja. Harus tenang seperti tidak tahu ada kesalahan. Seperti tidak tahu ada kesalahan, tapi sebenarnya jalan benar. Supaya tidak mengganggu siswa. Bahkan jangan menampakkan mencatat pada waktu dari berbuat kesalahan atau kekurangan ya setelah itu baru. Jadi harus betul. Dah, nah, enggak usah ini. Ya pernah terjadi seperti itu dan ya, diberi tindakan. Jadi kalau ada seperti itu segera diredam. Jangan terlalu banyak berakting. Ini orang sedang amalia. Yang diutamakan dalam mengkritik ialah aspek metodologi saja. Atau riba tadi. Jangan toribonya bolak-balik, lompat-lompat. Seharusnya urutan pertama jadi urutan kedua, urutan kedua jadi urutan pertama. Tariqatul ilqa'is salam. Baru ilqa'us salam. Cara masuk seperti ini benar atau salah? Apa? Salah. Kalau terjadi seperti ini, atau al-mudarris fi tariqati dukhul ila al-masjid. Wa ilqa'is salam. Sudah sekian salah. Caranya salah. Tidak boleh hanya caranya salah. Cara salah itu seperti apa? Wadhalika annahu yadhu al-kutub al-maktab summa yaqumu amama al-fasl summa ilqa'is salam. Hadha mungkin. Al-wajib yaqumu amama al-fasl awwalan summa yulqis salam ba'da ilqa'is salam duduk al-maktab summa amama fasal maratan sania wa yas'alu 'anil madad mada rasulullah. Jangan masih ada pertentangan. Sudah di situ. Idzan ilqa'is salam al-kutub masalah ya. Walakin fi su'ali anil madah al-kutub alas mungkin alamat. Jadi yang diutamakan dalam mengkritik ialah aspek metodologi. Dan bukan berarti yang lain tidak penting. Yang lain tetap penting. Yang harus dikritik ialah segala sesuatu yang terjadi dalam kelas, termasuk kebenaran isi pelajaran, sifat-sifat keguruan, halul mudarris, kalam mudarris, lugatul mudarris. Semuanya harus dikoreksi. Program amaliyah ini sedikit penjelasan tentang pengarahan dan petunjuk dari pimpinan sekolah atau direktur sekolah. Terkadang memakan 2 hari, tentunya sesuai dengan kondisi. Ulangan seluruh ilmu pendidikan beserta metode pengajarnya secara cepat. Bahkan bisa dengan pertanyaan tertulis dan dikoreksi secara cepat. Ini memerlukan 2 hari. Jadi mendalami itu. Amaliyah pertama, hari pertama juga. Seorang dari kelas 6
dijelaskan praktek mengajar di kelas 1 atau kelas 2 di bawah pimpinan atau musyrik Bapak Direktur sendiri, diberi waktu dan lebih kurang 12 jam atau di sini 20 jam. Ketika praktek mengajar diperhatikan oleh semua siswa kelas 6 dan Bapak musyrik, juga oleh semua calon musyrik. Urutannya hari nakat ini selesai amaliyah. Sebelum didiskusikan hasil nakat atau di bawah pimpinan musyrik, seluruh siswa kelas 6 menulis kritiknya rangkap 2. Rangkap berapa itu? Rangkap 2. Ada juga kadang-kadang pakai apa dalam, ada juga yang 2 kali ditulis, terserah itu. Jadi ditulis rangkap 2 yang bagus yang bisa dibaca orang. 1 lembar untuk dipegang sendiri, nanti akan dibaca. 1 lembar diserahkan kepada pimpinan atau musyrik. Jadi 2 lembar, tulis 2 lembar. Begitu selesai amaliyah, murid-murid keluar, biasanya amaliyah langsung itu rangkap. Guru-guru calon musyrik yang juga menuliskan nakatnya yang diserahkan juga kepada musyrik pada saat itu atau pimpinan pada saat itu. Sedangkan direktur sendiri pun menulis lebih banyak seakan-akan merupakan rekaman semua apa yang terjadi. Guru strukturis kelas 6 yang dikoreksi pun harus menulis dan mencatat kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang dirasakan sendiri, bukan dari orang, dirasakan sendiri. Kemudian disuruh membaca terlebih dahulu sebelum dibaca kritikan-kritikan dari teman-temannya. Semua kritik atau nakat itu dibaca dan dikoreksi sampai merata seluruh siswa kelas 6. Dan dari nakat mereka itu dapat dinilai kualitasnya, kualitasnya. Bagaimana guru mengajar itu kualitasnya, dan bagaimana al-muntakin juga kualitasnya. Maka dari itu pada tiap-tiap siswa kelas 6 diharuskan membawa buku catatan. Ini ada catatan. Pada tengah-tengah menilai siswa nakat, musyrik atau direktur memberikan penjelasan-penjelasan yang kadang-kadang merupakan ilmu yang baru bagi mereka pada kelas 6. Maka dari itu pada tiap-tiap siswa kelas 6 diharuskan membawa buku catatan guna mencatat pelajaran-pelajaran baru itu. Guru strip murid yang praktek tadi wajib mencatat semua kritikan atau nakat kepadanya. Kemudian ditulis semuanya, juga rangkap 2, 1 naskah untuk dirinya sendiri, 1 lagi lainnya untuk pimpinan. Lengkapnya naskah kritikan itu dibacakan di hadapan majelis. Al-Madrasah Al-Munazamah. Sedikit penjelasan tentang sekolah yang tertib dan teratur. Pertanyaan, bagaimana sebenarnya sekolah atau madrasah yang boleh dikatakan teratur itu? Orang-orang yang tidak mengerti ilmu mengajar dan ilmu mendidik, biasanya yang dilihat dan dinilai adalah gedung dan pakaian seragam sekolah itu. Itu ukurannya bagi orang yang tidak tahu ilmu mengajar dan ilmu mendidik. Pandangan itu sama sekali salah atau salah sama sekali. Yang benar adalah apabila jalan pelajaran pada tiap-tiap kelas seperti berikut ini. 1. Murid-murid memperhatikan kepada pelajaran dan kepada keterangan atau pembicaraan guru ketika pelajaran berlangsung. 2. Apabila gurunya bertanya, murid-murid mendengarkan baik-baik dan siap untuk menjawab di mana perlu, bahkan kadang-kadang berlomba untuk menjawab dengan mengacungkan tangan dan lain-lain. 3. Segala gerak-gerik dalam kelas berjalan dengan mudah
umpama mengeluarkan buku, membuka buku, memasukkan alat-alat ke dalam laci dan lain-lain. Juga jika keluar atau masuk waktu mulai menulis atau membaca dan lain-lain sebagainya. Semuanya serba mudah. Apabila berbicara untuk menerangkan atau untuk memerintahkan, cukup sekali. Isma cukup satu kali. Iftah al-kitab cukup satu kali. Tidak berulang-ulang dan tidak perlu sampai mengingatkan dengan teriak-teriak atau memukul-mukul meja. Tidak perlu Isma, Isma, Isma. Tidak perlu begitu. Berarti sekolahnya nggak teratur pelajaran. 7. Masuknya murid-murid pada permulaan pelajaran tepat pada waktu yang ditentukan. Tidak ada yang datang terlambat atau datang di tengah-tengah guru sudah sedang mengajar. 8. Jika tidak ada yang keluar